Sifatut talibil mutamayyizi, sifat penuntut ilmu sejati. Jadi ada beberapa sifat penuntut ilmu yang baik. Di sini disebutkan ada 5. Jadi ini secara ringkas, mudah-mudahan bermanfaat bagi ana yang males menuntut ilmu, supaya bisa semangat menuntut ilmu, dan semoga kita semuanya. Yang pertama, menuntut ilmu itu ikhlasun niyati, harus ikhlas niatnya. Fatanwi bi talibil ilmi at-taqarruba bihi ila Allah. Hendaknya penuntut ilmu itu niatkan dalam menuntut ilmu at-taqarruba bihi ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amala bihi, dan juga mengamalkan ilmu tersebut, wa an ta'budallaha ala basiratin, dan hendaklah penuntut ilmu beribadah kepada Allah ala basiratin, sesuai dalil, sesuai ilmu yang dia pelajari, wa an tunira bihi qalbaka, dan agar dengan ilmu itu hatimu itu terang, jadi enggak redup kusut kayak hatiku ini. Wa tuzakkiya bihi nafsaka, dan dengan ilmu jiwamu itu bisa bersih, bisa suci. Wa antan syura bihi sunnata, dan hendaklah kamu menyebarkan sunnah dengan ilmu tersebut. Sebarkan sunnah Nabi SAW. Wa tursyida ikhwanakal muslimina, dan hendaklah kamu nasihati, ajak saudara-saudaramu sama muslim, lima fihi mardatu rabbil alamin, untuk meraih keridhaan Allah Rabb semesta alam. Jadi niat yang pertama itu atau sifat yang pertama itu ikhlas niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu tersebut, beribadah kepada Allah sesuai ilmu tersebut, yakni Al-Quran dan Sunnah, dan menasihati atau mendakwahi ilmu tersebut kepada saudara-saudara sesama muslim. Tsaniyan, yang kedua, taharatul batini wa sakinatul zahiri, bersih jiwa dan raganya. Jadi hatinya bersih, niatnya itu suci, ikhlas karena Allah, raganya juga performa. Yambaghi li talibil ilmi an yakuna fi madharihi sunniyan. Hendaklah bagi penuntut ilmu itu penampilannya itu sunnah, ya, penampilannya itu sesuai sunniyan. Wa fi batinihi taqiyan, hatinya juga tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebenaran. Wa fi aqidatihi salafiyan, dan akidahnya itu salafi, ya, mengikuti para pendahulu kita yang istiqomah di atas sunnah. Wa fi harakatihi muttabi'an, dan gerak-geriknya itu sesuai sunnah Nabi, ya, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, aklul halali, makanannya itu halal. Nah, itu penuntut ilmu. Jadi kenapa kok saya itu nggak dapat ilmu, ya mungkin makanannya nggak jelas. Nah, yambaghi li talibil ilmi an yataharral al halala, hendaklah bagi penuntut ilmu itu memperhatikan kehalalan fi mat'amihi, baik makanannya, wa malbasihi, atau pakaiannya, wa maskanihi, ataupun tempat tinggalnya, wa jami'i syu'unihi, dan seluruh perkaranya, seluruh aktivitasnya, seluruh kehidupannya itu harus halal, ya. Jadi halal makanannya, halal pekerjaannya, halal pendapatannya, halal pakaiannya, halal tempat tinggalnya. Itu penuntutnya, ya, kayak kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bermalam di rumahnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala.
Itu ketika dikasih hidangan dihabiskan tuh sama Imam Syafi'i. Nah, ketika ditanya kenapa kok dihabiskan semuanya, keluarganya Imam Ahmad kan heran. Kata Imam Syafi'i, karena saya yakin harta bendamu itu halal, sehingga saya habiskan makanan yang kamu hidangkan. Saya habiskan karena saya yakin itu halal, dan kalau halal berkah insyaallah. Yang keempat, maaf ya, HP-nya ini biasalah, HP lama, tidak jelas ini. Yang keempat apa? La yashba'u, jangan kenyang-kenyang kalau makan. Kalau makan tuh jangan kenyang-kenyang, jangan banyak-banyak. Dikit-dikit makan kayak saya ini, dikit-dikit jajan coklat. Belajar jajan. Ya, kadang putih, kadang kuning ya, cahayanya. Ya ini putih ini. Kuning lagi, ya udahlah. Talibul ilmi al-mutamayyizu, penuntut ilmu sejati itu la yakulu hatta yashba'a. Dia itu kalau makan enggak sampai kenyang atau enggak terlalu kenyang. Ya kenyang-kenyang lah biasa. Setiap orang kan beda-beda, tapi tidak sampai terlalu kenyang gitu. Ya, sampai dia itu enggak bisa bangun, sampai dia itu malas ibadah. Enggak. Bal yakumu khafifan. Jadi sehabis makan itu tetap ringan badannya, tetap ringan gerak-geriknya, jalannya tetap ringan, tetap semangat untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Li'anna syiba'a kasalun fil jismi, karena kenyang itu bikin males bagi tubuh. Wa taballudun, dan taballut, apa taballut? Belut bukan ikan belut ya. Wa taballudun, dan bikin bodoh, bikin dungu ya, bikin dungu fi dzihni, akal seseorang. Jadi kenyang itu kata penulis ini bikin akal seseorang itu bodoh, dungu, pandir ya, lemah akalnya. Wa naqsun fil fahmi, dan juga lemah pemahamannya. Jadi kalau sering gagal paham, diajari kok nggak paham-paham, ngaji kok nggak paham-paham, itu jangan-jangan banyak makan. Jangan-jangan ya kayak anak lah ini, hafalannya lemah, sering gagal paham, nggak cerdas-cerdas, nggak pinter-pinter, ya, banyak dosa, banyak makan, banyak main. Qala Suhnunu, berkata Suhnun rahimahullah ta'ala, la yasluhul ilmu liman yakulu hatta yashba'a. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan baik bagi orang yang banyak makan sampai kenyang. Ya, orang yang banyak makan tuh nggak akan dapat ilmu dengan baik. Kemudian yang terakhir, khamisan hifdzul waqti, menjaga waktu. Ini yang berat ya. Waktu talibil ilmi, waktu bagi penuntut ilmu itu aula indahu, lebih mahal di sisinya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Syekh bin Bas ya. Syekh bin Bas atau Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan al-waqtu aula syai' indana. Waktu itu adalah perkara atau harta benda yang paling mahal bagi kita. Jadi lebih mahal min malihi, daripada hartanya. Kalau harta itu bisa dicari, adapun waktu nggak bisa dicari kalau sudah lewat ya. Kalau sudah lewat nggak bisa dicari. Fama hassalal ulama'ul ilma, ulama itu tidak akan dapat ilmu ba'da taufiqillah, tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, illa bil muhafazati 'alal waqti, kecuali dengan menjaga waktu. Dan lawannya ya kita ini, jangan kita lah, saya ini sering melalaikan waktu, tidak menjaga waktu. Padahal waktu itu aula syai', dia harta benda yang paling mahal ya. Allahumma waffiqna lima yurdika, ya Allah
Berikanlah taufik kepada kami untuk meraih keridhaan-Mu, melakukan apa-apa yang Engkau ridhoi. Warzuqnal ilman nafi'a wal amalas salih, dan berikanlah kami, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdissalam bin Bali. Ini sebetulnya ini mukaddimah ya. Mukaddimahnya ini sudah luar biasa ya. Apalagi sini, ini bagus nih. Coba lihat. An-niyatul lati yanwiha talibul ilmi. Niat yang harus dipasang bagi penuntut ilmu itu apaan? Banyak. Ini bagus nih kalau bisa ngaji. Ustadz Mubarak nih alhamdulillah kalau bisa ngajari kita semangat menuntut ilmu. Ya, atau adab penuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya. Terutama saya sendiri ini. Ya. Nah, barakallahu fikum.